Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dinata Bakri Channel. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali membahas latihan soal-soal PTS pada semester genap kali ini. Kita langsung saja kita bahas nomor 1. Soal yang pertama. Dunia saat ini sedang memasuki era digital yang dimana kemajuan teknologi sangat pesat, termasuk dalam kemajuan perdagangan yang berdampak pada permintaan dan penawaran barang dan jasa. Kemajuan tersebut bukan hanya dirasakan di negara maju, tetapi juga di negara berkembang, baik itu dampak positif atau negatif. Dampak positif kemajuan teknologi bagi industri dalam negeri yaitu A. Meningkatkan harga barang dan jasa, B. Memperluas pasar produk dalam negeri, C. Mudah mendapatkan bahan baku dari luar negeri, D. Mengetahui barang yang laku di pasaran dunia. Jawabannya B. Kita berangkat ke soal berikutnya. Nomor 2. Kemajuan teknologi memberi pengaruh besar dalam dunia perdagangan seperti yang sedang berkembang saat ini. Berbelanja online. Hal ini menyebabkan masuknya produk asing dengan harga murah sehingga mengubah hidup masyarakat menjadi boros. Sikap yang perlu dikembangkan sebagai konsumen untuk mencegah pengaruh negatif akibat banyaknya penawaran tersebut yaitu A. Membeli barang sesuai dengan keinginan, B. Menyimpan seluruh uang di bank, C. Membuat daftar prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi, D. Membuat kartu kredit agar mudah berbelanja. Jawabannya C. Berikutnya soal nomor 3. Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik Bulog akan saling melakukan kerjasama jika terjadi kekurangan bahan pangan di pasar. Melalui Bulog tersebut, pemerintah akan mengeluarkan stok bahan pangan untuk dijual di pasar dengan harga yang terjangkau. Dari kegiatan tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebagai A. Rumah tangga konsumen karena mengalami kekurangan stok bahan pangan, B. Rumah tangga produsen ketika mempersiapkan penimbunan bahan pangan di gudang Bulog, C. Pendukung kegiatan perekonomian lewat penyediaan bahan pangan yang harganya terjangkau di pasar, D. Pengatur kegiatan ekonomi saat menyediakan stok bahan pangan di pasar dengan harga terjangkau. Kira-kira jawabannya mana ini? A, B, C, atau D? Jawabannya D. Kita beranjak ke soal nomor 4. Di kota A sebagai daerah dataran tinggi banyak terdapat perkebunan sayuran dan buah-buahan. Hasil perkebunan tersebut juga dijual ke daerah lain. Keuntungan dari kegiatan ekonomi tersebut adalah A. Menjual barang dan jasa ke daerah lain dengan harga tinggi, B. Memenuhi permintaan kebutuhan barang dan jasa tiap-tiap daerah, C. Membeli bahan baku dari daerah lain dengan harga murah, D. Membuka kesempatan monopoli pasar di daerah lain. Jawabannya B. Memenuhi permintaan kebutuhan barang dan jasa tiap-tiap daerah. Nomor 5. Perhatikan data berikut ini. Data BPS tingkat konsumsi perkotaan 47,35%, pedesaan 41,10%. Berdasarkan dari data BPS pada November 2017 menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat perkotaan lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan. Faktor penyebab perbedaan tingkat konsumsi masyarakat perkotaan dan pedesaan berbeda, yaitu A. Daya membeli masyarakat pedesaan lebih tinggi daripada masyarakat perkotaan, B. Tingkat pendapatan masyarakat perkotaan lebih tinggi daripada masyarakat
C. Jumlah tenaga kerja di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. D. Serapan tenaga kerja formal di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Jawabannya B. Nomor 6. Perdagangan antar daerah atau antar pulau saat ini sangat mudah dilakukan dengan adanya perdagangan online. Kondisi yang demikian menyebabkan jumlah barang yang diproduksi semakin meningkat setiap harinya. Hal tersebut terjadi karena A. Kualitas produk yang dihasilkan semakin baik. B. Bahan baku produk semakin banyak. C. Pendapatan masyarakat semakin tinggi. D. Daerah pemasaran produk semakin luas. Jawabannya D. Nomor 7. Produksi susu segar di Indonesia mayoritas masih diproduksi di Pulau Jawa. Salah satu sebabnya adalah karena dari populasi sapi perah di Indonesia saat ini yang berkisar 470.000 ekor, 95% tersebar di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sedangkan sisanya mayoritas tersebar di beberapa provinsi di Indonesia seperti Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Keadaan tersebut mendorong perusahaan asing untuk mendirikan pabrik susu kemasan. Langkah yang dapat dilakukan perusahaan asing agar menguntungkan masyarakat sekitar yaitu A. Memberikan modal kredit bagi masyarakat sekitar yang memiliki usaha. B. Membina masyarakat sekitar untuk memiliki usaha di bidang perkebunan. C. Membuat mesin pengolah limbah pabrik agar tidak merugikan masyarakat sekitar. D. Memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk menjadi pemasok bahan susu. Jawabannya D. Nomor 8. Kegiatan ekspor dan impor menyebabkan banyak beredarnya kegiatan ekspor dan impor menyebabkan banyak beredarnya produk-produk luar negeri di pasar Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, mau atau tidak mau, kita pasti menggunakan produk-produk tersebut. Sebagai generasi muda, tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri dapat diwujudkan dengan cara A. Menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi produk luar negeri. B. Meminta pemerintah menetapkan pajak atas barang dari luar negeri agar konsumsi produk luar negeri dapat ditekan. C. Memilih belanja di pasar loak karena lebih murah daripada membeli produk impor. D. Menggunakan produk luar negeri sesuai kebutuhan, bukan tren yang sedang berkembang dalam masyarakat. Nomor 9. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama hasil tambang dan hasil pertanian. Jika mampu diolah dengan baik, maka dapat dilakukan kegiatan ekspor. Salah satu sumber daya alam Indonesia yang diekspor adalah minyak bumi dengan negara tujuan Malaysia, Filipina, Singapura, Australia, Cina, dan Jepang. Berdasarkan dari kegiatan tersebut menunjukkan manfaat perdagangan antar negara di bidang ekonomi, yaitu A. Memperluas pasar produksi di dalam negeri. B. Memperoleh laba melalui kegiatan ekspor. C. Menjaga stabilitas tingkat harga produk. D. Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Jawabannya B. Nomor 10. Perhatikan ilustrasi berikut. Di beberapa negara sudah mampu mengembangkan produk peralatan elektronik seperti di negara Jepang yang mampu membuat peralatan elektronik yang canggih dan memiliki kualitas baik.
Kondisi yang demikian membuat negara berkembang seperti Indonesia mengimpor peralatan elektronik dari negara Jepang tersebut. Berdasarkan dari ilustrasi tersebut menunjukkan faktor pendorong perdagangan antar negara, yaitu A. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam negeri, B. Perbedaan sumber daya antar negara, C. Selera masyarakat atas suatu produk, D. Perbedaan penerapan kemajuan teknologi. Demikian video latihan soal-soal PTS 2. Semoga ini bermanfaat untuk